Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, selepas kita menunaikan salat maghrib berjamaah, kita isi dengan mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita, yang menjamin hidup sukses bukan hanya di dunia yang fana ini, tapi di akhirat yang kekal dan abadi nanti dalam sorga dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada malam ini adalah duduk yang dipahala, duduk yang tidak sia-sia, bahkan duduk yang tidak dinilai dosa dan diancam dengan siksa. Nah, duduk yang dipahala adalah duduk istighfar, membuka dan menutup majelis. Jadi ada duduk di mana dibuka dengan istighfar, ditutup dengan istighfar. Itu duduk di majelis. Majelis itu tempat duduk. Ya. Yang pertama, istighfar pembuka majelis. Itu disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berkata, inna kunna na'udu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqulu rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Jadi sungguh kami pernah menghitung Rasulullah ketika berada di majelis, ya, beliau beristighfar dengan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur sebanyak 100 kali. Ya. Jadi kalau kita habis tahiyatul masjid, ya, kan duduk. Karena kalau masuk masjid sebelum duduk sholat dulu. Sholat 2 rakaat namanya tahiyatul masjid untuk menghormati rumah Allah. Ya. Dengan sholat 2 rakaat. Kemudian sambil menunggu iqamah, ya, kita membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau kita hadir di majelis ilmu, ya, sambil menunggu penceramah datang, ya, kita baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau bertamu, ya, ke rumah orang, sambil menunggu tamu ngasih minuman sama makanan, ya, untuk membuka obrolan. Sebelum ngobrol dengan tamu, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Menghadiri rapat RW, rapat RT, ya, rapat lurah dan sebagainya, ya. Sebelum rapat dimulai, kita baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Berapa kali? 100 kali. Ya.
Gitu. 100 kali itu bacanya. Sudah hafal belum? Rabbik firli, ya Allah ampuni dosaku, watub alaya, dan terima taubatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengampun dosa. Ya. Jadi berdoa itu mungkin mengetuk pintu. Sekali mungkin belum dibuka ya, 2 kali belum dibuka ya. Mungkin berkali-kali baru dibuka ya. Demikian pula kita memohon ampunan kepada Allah ya. Kita ucapkan ulang-ulang, insya Allah Allah akan membuka pintu taubat dan Allah akan mengampuni dosa kita. Itu ketika apa? Ketika membuka majlis. Kemudian yang kedua, ya, duduk istighfar, ya, ketika menutup majlis. Ya. Jadi ada istighfar pembuka majlis, Rabbik firli watub alaya innaka antat tawwabul ghafur. Ada istighfar penutup majlis, disebut kafaratul majlis. Jadi bisa saja selama di majlis, selama ngobrol, selama ngaji, atau ustadz selama menyampaikan materinya, tidak mungkin luput dari kesalahan. Pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Makanya ada kafaratnya, ada penutupnya, supaya kesalahan itu ditutup. Bukan hanya dosa diampuni, tapi kesalahan juga ditutup. Jadi habis ngobrol dengan tamu, ya, habis ngobrol dengan tamu, kemudian tamu permisi pulang, kemudian kita berdiri mengantarkan tamu. Nah, pas waktu berdiri baca kafaratul majlis. Ya. Jadi di sini jelaskan hadisnya dari Abi Burdah al-Aslami. Ya. Semoga Allah ridho kepadanya. Dia berkata, adalah Rasulullah SAW. Dia berkata, ya, apabila dia mau bangun dari tempat duduknya, ya, membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ketika berada di masjid, majlis, dibuka dengan istighfar, ditutup dengan istighfar. Ya. Padahal kita sedang berbuat baik ya. Kita sedang beramal soleh, kita sedang beribadah. Tapi ternyata dibukanya dengan istighfar, ditutupnya juga dengan istighfar, yaitu kafaratul majlis. Ya. Jadi ketika hendak berdiri itu, hendak berdiri dari tempat duduk, beliau membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jadi kemudian orang itu bertanya, ya, kata Rasul, yang dibaca oleh beliau itu namanya kafaratun lima yakunu fil majlis, ya, sebagai kafarat, penutup kesalahan kalau ketika di dalam majlis itu kita melakukan kesalahan, ditutup oleh Allah SWT. Ya. Karena setiap kita bangun tidur kita berdoa, pertama diampuni dosa, yang kedua ditutup kesalahan, yang ketiga diwafatkan bersama orang-orang baik. Ya. Setiap bangun tidur itu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Kalau dosa itu disengaja, tapi kesalahan bisa jadi tidak disengaja, bisa jadi tidak disadari, tidak disadari. Ya. Nah ini hadis riwayat Abu Daud, Ahmad. Ya. Kemudian kata Abu Thahir, hadis ini hasan.
termasuk baik, bisa diamalkan. Ya. Kemudian duduk yang di pahala adalah duduk orang yang berakal sehat. Ya. Berakal sehat itu kalau kata Rocky Gerung lawannya dungu. Ya, dungu. Jadi dungu itu yang tidak berakal sehat. Atau orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya. Dikasih akal tapi tidak digunakan. Nah, orang yang dikasih akal kemudian digunakan, ya, atau orang yang berakal sehat, di dalam Al-Quran disebut ulul albab. Ya. Dan kita diingatkan terus setiap kali bangun tidur dengan membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, ayat 190 dan 191-nya. Allah SWT berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya, ya, siang dan malam, sungguh ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal sehat. Siapa orang yang berakal sehat itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junuhibihim. Yang selalu berzikir kepada Allah. Baik ketika berdiri atau ketika duduk atau ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bukan hanya berzikir kepada Allah tapi memikirkan atau berpikir tentang ciptaan Allah. Dan itu kalau dilakukan secara dawam dan istiqomah, rutin setiap malam kita baca, kita fahami ya, arti dan maksudnya, itu kan membuahkan ya, hasil yang luar biasa, pribadi yang menakjubkan itu. Ya. Orang yang berakal sehat itu hasil daripada berzikir dan berfikirnya itu ya, melahirkan rasa syukur yang luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Bermanfaat semuanya. Ya. Jadi kalau difikirkan itu tidak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Ya. Tapi karena dibarengi dengan zikir, ya, subhanaka, ya, melahirkan kekaguman terhadap ciptaan Allah, terhadap karya cipta Allah, tidak meremehkannya, tidak menyepelekannya. Kemudian fakina adzabannar, membuahkan rasa takut kepada Allah. Ya. Takut dengan nerakanya kalau tidak ibadah. Takut dengan nerakanya kalau maksiat. Fakina adzabannar, maka ya, peliharalah kami, jagalah kami, lindungilah kami, selamatkan kami dari azab neraka. Ya. Itu duduk orang yang berakal sehat. Selalu ya, berzikir kepada Allah, kemudian berpikir tentang ciptaan Allah, sehingga dia bersyukur kepada Allah, ya, kemudian mengagungkan karya cipta Allah, dan kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, ya. Setelah sholat subuh berjamaah. Inilah pentingnya sholat berjamaah. Di antaranya pentingnya sholat subuh berjamaah. Karena satu paket dengan duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Subuh tadi terbit matahari itu jam 5:26. Jadi habis sholat subuh kita berzikir kepada Allah dalam posisi duduk sampai terbit matahari jam 5:26. Ya. Itu duduk yang dipahala. Ya. Man sholat al-fajr fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Duduknya itu zikirullah, berzikir kepada Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Nggak tahu besok jam berapa terbit matahari. Di sini ada nggak? Nggak ada ya?
Ada ya? Biasa. Ya, oh ada ya. Ya. Sampai terbit matahari duduk berzikirnya tuh. Ya. Kemudian ya. Tsumma shalla raka'ataini. Ya. Kemudian tuh berarti ada tempo. Ya. Ada tempo. Menurut ahli hisab kurang lebih ya, 5 menit. Ya. Jadi pas menit ke-6 ya, shalla raka'ataini. Salat 2 rakaat. Namanya salat isyraq. Ya. Kalau nunggunya 24 menit itu namanya salat duha. Ya. Silakan setelah salat subuh berzikir kepada Allah itu sampai terbit matahari, nunggu 24 menit salat duha. Ya. Atau nunggu 5 menit, menit ke-6 salat 2 rakaat. Namanya salat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Adalah baginya pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Ini luar biasa ya, luar biasa ya. Jadi duduk berzikir kepada Allah setelah salat subuh berjamaah sampai terbit matahari, tunggu 5 menit sampai sambil memperbaharui wudu, kemudian salat 2 rakaat. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Shahih Al-Jami. Ya. Hadisnya sahih. Sebagian ulama ada yang mendoibkan, hadisnya lemah. Tapi juga ada yang menghasankan. Tapi Syekh Albani mensahihkan, jadi bisa diamalkan. Kalau tidak bisa tiap hari, minimal pas hari libur ya. Hari libur Ahad tuh. Ahad itu sholat berjamaah di masjid, jangan pulang. Berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ditutup dengan sholat isyraq atau ditutup dengan sholat duha. Ya, insya Allah tuh. Ya, pahalanya luar biasa itu. Kemudian yang selanjutnya, duduk yang dipahala adalah duduk halakoh zikir. Duduk halakoh. Duduk membentuk lingkaran. Untuk apa? Untuk berzikir. Berzikir di sini adalah untuk mengaji dan mengkaji. Mengaji dan mengkaji ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kalau disimpan dalam hati bisa menerangi ya, lisan kita, bisa menerangi mata kita, bisa menerangi telinga kita, bisa menerangi tangan kita dan kaki kita. Ya. Ilmu yang datang dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini dijelaskan, idza marartum biryadil jannah, kata Rasul, apabila kalian melewati taman-taman sorga, farta'u, maka hendaklah kalian singgah. Jadi sedang lewat ada taman sorga ya. Jadi jangan dilewat, singgah dulu ke taman sorga ya. Farta'u, singgah dengan senang, dengan bahagia ya. Qalu wa ma riyadul jannah. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman sorga yang kalau kami lewat harus singgah dengan senang? Qala, kata Rasul, ya, hilakul dzikri. Ya, hilakul dzikri itu halakoh zikir. Ya. Yaitu duduk bikin lingkaran untuk berzikir kepada Allah SWT. Di antaranya adalah mengaji dan mengkaji atau majelis ilmu ya. Sebab ada 2 formasi duduk ya, yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam Al-Hadis. Formasi yang pertama duduk bersaf ya. 1, 2, 3 sampai belakang ya. Posisinya bersaf. Itu duduk yang dicintai oleh Allah SWT. Ya. Ketika Rasul menjelaskan tentang perang, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalan Allah dalam bentuk saf, ya, seperti bangunan yang sangat kokoh. Jadi ketika perang saja, ya, itu formasinya bersaf, ya. Itu perang zaman dulu, ya. Perang zaman dulu itu bukan orang Islam saja, orang non Muslim juga bikin saf itu, ya. Barisan pertama apa pemanah atau apa ya, terus bertemu itu, ya. Prajuritnya tuh bisa puluhan ribu itu, ya. Bahkan Romawi itu bisa sampai 200.000 itu. Semuanya bikin saf itu. Kaum muslimin bikin saf juga, ya. Karena itu adalah formasi yang disukai oleh Allah SWT, ya. Jadi dalam perang saja itu formasinya saf, apalagi dalam keadaan aman. Salat coba, ya. Jadi kalau ada saf yang kosong, ya, yang kosong itu kita masuk itu, kita akan dibangunkan sebuah rumah di sorga. Jadi jangan dibiarkan kalau di depan ada saf yang kosong. Kira-kira masuk, kita bisa masuk, ya. Dan itu pahalanya luar biasa, ya. Bunyalahu baitun fil jannah, pasti akan dibuatkan bentuknya sebuah rumah di sorga. Jadi saf itu harus rapat, harus lurus, harus rapi. Demikian pula ketika hadir di halaqah zikir. Ya. Ya. Ada juga formasinya formasi hilak. Hilak itu lingkaran-lingkaran. Halaqah lah halaqah. Ya. Posisinya melingkar itu. Dan itu, ya, kalau kita melakukan halaqah zikir, ya, berzikir dalam formasi apa? Halaqah, maka setara dengan taman sorga katanya, ya. Jadi taman-taman sorga. Jadi kalau ada halaqah zikir, kita lewat gabung, ya, dalam keadaan gembira. Karena itu sejatinya adalah taman-taman sorga. Itu hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk menjadi pendengar yang baik orang yang sedang berbicara. Jadi kalau ada orang yang sedang berbicara, ya, kita jadi pendengar yang baik. Jadi pandangan ditujukan kepada orang yang berbicara, telinga difokuskan kepada pembicaraannya. Dalam posisi duduk itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulnya. Jadi Rasul punya cincin. Ketika cincin itu dipakai, itu konsentrasi Rasul itu terpecah. Jadi kalau ada orang yang ngajak ngomong sama Rasul, kadang-kala Rasul lihat orang, lihat cincin, lihat orang, lihat cincin. Jadi nggak fokus. Padahal harusnya fokusnya kepada orang, ya. Tapi kemudian sejak dia punya cincin, lihat orang, lihat cincin gitu. Akhirnya cincinnya dilemparkan itu, dilemparkan, ya. Karena mengganggu, ya. Gitu. Biasanya sekarang kalau ada orang yang berbicara, kita fokusnya kemana tuh? Ke HP kan? Wah, nggak boleh itu. Ya. Itu namanya qalilul adab. Ya. Kurang sopan. Ya. Jadi harusnya kalau sekali ke HP, sekali ke orang, sekali HP, lemparkan HP-nya tuh. Lemparkan HP-nya. Kecuali HP-nya buat ngaji. Ya. Seperti ini saya, kalau sebelum ke sini kan sudah nge-share kan, nge-share materinya tuh. Boleh tuh. Ngaji bawa HP. Sehingga ngaji itu fokus kepada ustadz yang menerangkan, kemudian fokus kepada HP, ya, di mana materinya itu sedang diterangkan, ya, posisinya duduk, kemudian memahami apa yang disampaikan. Jadi pahalanya 4 itu, pahalanya 4, pahala melihat, pahala mendengar, ya, kemudian pahala duduk dan pahala memahami. Sebab ilmu itu hanya didapat dengan 3 alat. Pertama apa? Pendengaran, kedua penglihatan, ketiga hati. Ya, kalau penglihatan, pendengaran, hati itu tidak difungsikan, nggak bakal dapat ilmu. Ya, tapi kemudian ada adab yang lainnya. Ya, dalam posisi duduk kita harus fokus kepada orang yang sedang berbicara. Ya,
Dan ini dijelaskan ya dalam hadis riwayat An-Nasai. Rasul pernah melemparkan cincin karena ketika dipakai ya itu konsentrasinya pecah ya kepada orang yang berbicara, kemudian kepada cincin yang dipakai. Nah, kata Al-Hasan ya Al-Basri, dia berkata, apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengarkan melebihi semangat engkau berbicara. Jadi ada orang kalau sedang berbicara ya orang lain ngobrol ngambek itu ya. Sedang berbicara orang lain tidur ngambek itu. Tapi ketika orang lain berbicara dia tidur ya. Nah itu egois ya, nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi berbicara semangat, tapi mendengarkan pembicaraan orang lain harus lebih semangat lagi ya. Karena orang itu merasa senang ketika diperhatikan, orang merasa senang ketika didengarkan ya. Ya. Kemudian belajarlah menjadi pendengar yang baik, sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Menjadi pembicara yang baik itu perlu belajar, dan itu baik ya, baik. Tapi menjadi pendengar yang baik jauh lebih baik daripada menjadi pembicara yang baik ya. Kemudian janganlah engkau memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara ya. Ini ketika menjelaskan tentang adab ya, di majelis ya. Itu dalam Al-Muntaqah halaman 72. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk menunggu sholat di masjid ya. Habis sholat maghrib jangan pulang, nunggu sholat apa? Sholat isya. Habis sholat isya jangan pulang, nunggu sholat apa? Sholat subuh. Habis sholat subuh jangan pulang, nunggu sholat apa? Sholat isyraq. Ya, tadi kan sholat isyraq. Ya. Tadi subuh jam berapa subuh Pak? 4:06. Sedangkan waktu terbit matahari 4:26. 5:26, 1 jam 20 menit. Ya. Jadi duduknya itu 1 jam 20 menit. Ya. Kalau ditambah dengan menunggu berarti 1 jam berapa? 26 menit kita nunggu. Ya. Baru sholat 2 rakaat. Ya. Gitu. Nah, habis sholat apa tadi? Isyraq. Nunggu sholat duha. Ya. Nunggu sholat duha. 24 menit lagi sholat duha. Oh, itu. Ternyata luar biasa itu. Walaupun cuma duduk tidak apa-apa, apalagi sambil baca Quran, apalagi sambil berzikir, apalagi sambil ngaji, mendengarkan pengajian, ya. La yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu layan ma'uhu ayan qaliba ila ahli ila sholat. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam sholat. Jadi dianggap sholat itu. Padahal menunggu sholat, dianggap sholat. Bayangkan, dari subuh sampai terbit matahari 1 jam 20 menit dianggap sholat itu. Kalau sampai duha 1 jam berapa tadi? Tambah lagi ya, berapa menit itu? Ya, 1 jam 50 menit itu kalau sampai duha itu. Ya. Ada yang kuat sholat 2 jam itu? Ya, iya. Jadi nunggu sholat, ya, untuk sholat setelah sholat itu dianggap sholat selama yang mencegah, ya, yang menghalangi dia pulangnya itu, ya, adalah untuk menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi oleh karena itu, ya, kalau kita batal wudhu, keluar wudhu lagi, kemudian masuk, batal wudhu keluar, kemudian wudhu lagi, kemudian masuk. Karena menunggu sholat setelah sholat itu apa? Dianggap sholat, dinilai sholat itu, dinilai sholat. Ya. Luar biasa. Tapi rata-rata gimana tuh? Rata-rata pulang atau di masjid? Pulang rata-rata, pulang itu, ya. Nah sekarang nggak pulang kan, kenapa ya? Nggak pulang. Ini dianggap sholat ini, dianggap sholat. Ya. Jadi dapat pahala tolabul ilmi, dapat pahala silaturahim, kemudian dapat pahala berzikir, dapat pahala menunggu sholat, ya, untuk sholat, menunggu sholat setelah sholat. Ya. Kemudian yang selanjutnya,
Duduk yang di pahala adalah duduk berkumpul mengaji dan mengkaji. Jadi ada mengaji, ada mengkaji. Ya, kalau mengaji sendiri, ya, mengaji. Kalau mengkaji rame-rame, ya. Mengaji itu namanya tilawah. Kalau mengkaji namanya tadarus. Jadi kita wajib punya mushaf Al-Quran untuk ngaji, ya, untuk ngaji. Yang tidak ada terjemahnya, ya, mushaf Al-Quran itu untuk ngaji, untuk tilawah. Tapi juga kita punya tarjamah Al-Quran, punya tafsir Al-Quran, ya. Bahkan ada tarjamah perkata Al-Hafidh dapat, ya. Itu luar biasa tuh, ya. Itu kita kaji, ya. Karena siapa yang berkumpul di masjid kemudian baca Al-Quran, mengaji Al-Quran dan mengkaji Al-Quran di antara mereka, ya, itu pahalanya luar biasa. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, ya. Tidaklah berkumpul satu kaum, berarti lebih dari satu orang. Banyak itu berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Ya. Pertama untuk membaca kitab Allah Al-Quran. Yang kedua untuk mengkajinya, untuk mengkajinya, ya. Kecuali illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka ketenangan, ya. Jadi ternyata kalau mau tenang, kuncinya pertama ngaji, yang kedua kaji, dijamin tenang itu, as-sakinah, ya. Selain ngaji dan mengkaji apa supaya tenang? Ada yang tahu nggak? Berzikir kan? Setelah berzikir apa supaya tenang? Ada? Nikah, tuh, nikah itu tenang, betul kan? Kalau setelah nikah kemudian belum tenang apa? Sudah nikah tapi belum tenang, nikah lagi. Jadi ternyata dalam Islam itu ada cara supaya tenang. Pertama ngaji, baca Al-Quran, yang kemudian kaji Al-Quran itu sampai faham. Ngaji Al-Quran sampai khotam, kaji Al-Quran sampai faham. Dijamin as-sakinah, turun kepada mereka ketenangan, ya. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat, ya, dapat tiket masuk surga. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nah, kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, tapi ada pengajian pulang nggak bakal dapat itu, nggak bakal dapat. Kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika itu doa, ya, doa itu perlu usaha nggak? Nah, usahanya hadir di majelis ilmu. Karena di sana diaji Al-Quran, dikaji Al-Quran. Allah kasih ketenangan, Allah kasih rahmat, tiket untuk masuk surga. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dapat tiket ini, golden tiket insya Allah tuh. Ya. Kemudian apa lagi? Wahafathumul malaika, ya, dikelilingi oleh malaikat. Ini, ya, banyak malaikat di sini, ya, lebih banyak daripada yang sekarang hadir. Banyak nih malaikat. Ya, gitu. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indahu, yang hadir di majelis pengajian dan pengkajian Al-Quran itu, ya, orang-orang yang hadir di tempat itu disebut namanya oleh Allah di hadapan, ya, hambanya yang ada di sisinya, didekatkan, dimuliakan di sisinya. Jadi ini disebut satu persatu namanya, ya, disebut, ya. Jadi walaupun tidak ada absen, ya. Ya, jadi ada pengajian, biasanya ibu-ibu suka ada absennya tuh. Kalau bapak-bapak rata-rata nggak ada absennya, ya. Jadi nggak tahu siapa yang rajin, kemudian siapa yang jarang hadir, siapa yang nggak pernah hadir. Kalau ibu-ibu rajin itu, ya. Tapi walaupun tidak ada absen, siapa yang absen? Allah yang absen. Yang hadir di semua di absen semuanya di hadapan para malaikat dan hamba-hambanya yang ada di sisinya, yang didekatkan dan dimuliakan olehnya. Ya, ini hadisnya Muslim dan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya.
Silakan sampai di sini. Ada yang tanyakan? Silakan. Silakan.